back to our horror podcast. Nah, kali ini kita mengundang teman kita, yaitu ada Araiza, Afifa, Najwa, Syakrita, dan Ayu. Nah, jadi kita mengundang kalian itu untuk membahas atau men-sharing cerita tentang Lawang Sewu. Nah, Lawang Sewu itu adalah bangunan terangker peninggalan Belanda. Mungkin udah banyak yang tahu dan pernah dengar tentang Lawang Sewu, yaitu bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di kota Semarang. Dan lokasi ini juga menyimpan banyak sekali hal-hal mistis yang konon katanya Lawang Sewu menjadi salah satu bangunan terangker yang ada di Indonesia. Bahkan se-Asia, emang seangker dan suara apa sih bangunan Lawang Sewu itu sampai bangunan ini tuh disebut bangunan terangker se-Asia ini? Belum apa-apa udah dibikin merinding aja nih. Tapi ya setahu aku bangunan Lawang Sewu itu udah dijadiin tempat wisata dan gak ada horor mistisnya lagi. Nah, justru itu dijadikan tempat wisata bukan nggak ada horornya, tapi malah kebanyakan orang yang datang ke sana itu karena terkenal sama horornya. Bahkan ada yang mau cari hantu di sana. Tapi orang yang datang ke sana rata-rata juga ada yang berpikir positif. Misalnya foto-foto dan gak ngerasain horor yang karena itu tadi tujuan mereka. Nah, tapi ada juga orang yang datang ke sana buat nyariin hantu. Nah, katanya Lawang Sewu itu kan tempat yang banyak orang bilang adalah kerajaan setan. Tapi, lihat deh, ini fotonya bagus-bagus banget kan? Tapi kenapa sih mereka bisa bilang kerajaan setan? Padahal sebagus itu loh tempatnya. Kalau memang dari fotonya sih emang bagus banget. Dan bangunannya memang asli. Bangunan Belanda itu masih berasa kayak nyaman kan ya. Nggak merasa pengap karena bangunannya tinggi-tinggi. Jadi kalau dibilang Lawang Sewu ini kenapa segini sakar banget menurut aku? Karena di sana pada tahun 1904 pertama kali di mana orang-orang Belanda itu mengisi tempat tersebut. Tapi misalnya kalau lihat fotonya tuh ada sosok apa sih yang dominan menurut kamu, atau yang serem, atau yang menutup diri, menurut kamu gimana? Kalau yang paling sering di sana tuh terkenal sama kuntilanak merah sama ngelindungi Belanda. Terus juga orang-orang Belanda yang berpakaian sangat lengkap, yang paling berdarah tuh kayak bekas tembakan. Nah, di sana juga kan katanya ada ruang di bawah tanah yang dulu menjadi tempat eksekusi mati bagi para tahanan saat Perang Dunia. Itu gimana sih ceritanya? Jadi tangga menuju ruang bawah tanahnya itu sih udah, maaf ya, tapi karatan banget, jadi udah bahaya. Jadi kata si penjaga di sana bilang katanya mereka sudah diminta oleh pemerintah untuk ditutup. Selain karena gangguan mistis, yang kedua juga karena tangga itu udah mulai rapuh. Kalau tentang kejadiannya eksekusi mati, mungkin sekarang satu orang. Tapi kalau zaman dulu banyak bangunan gitu. Dan mereka tuh eksekusinya udah bukannya normal lagi. Jadi maksudnya nggak cuma dikurung, tapi diborgol itu tangan dan kakinya. Terus ada yang pakai pedang langsung, ada juga yang ditembak. Bahkan ada yang dibuat untuk merasakan sakit dulu baru mati. Karena zaman dulu tuh evakuasi mayatnya nggak langsung, apalagi mereka adalah orang-orang yang panas. Jadi dibiarin gitu aja mayatnya dalam satu ruangan. Bayangin aja kalau misalnya udah ada tuh orang yang meninggal, ya udah tahanan lainnya digeret melewati mayat-mayatnya, dan bahkan mereka menginjak badan temannya sendiri. Itu kayak gitu terus gitu. Kalau misalnya ada yang udah belatungan itu gimana? Kan udah membusuk gitu mayatnya. Kalau katanya mereka dipaksa untuk makan. Misalnya nih temennya meninggal, udah membusuk itu disuruh makan. Ya karena nggak dikasih makanan, dan itu untuk saudaranya aja itu kecil banget. Oh, jadi gitu ya? Nah, di sana kan ada ruangan besar yang katanya pernah ada perempuan yang bunuh diri waktu lagi datang ke sana. Itu kayak gimana sih ceritanya kok bisa sampai segitunya? Ya kalau itu pengaruh dari tim Belanda sama yang di Belanda yang tidak diperlakukan dengan baik. Mereka masuk ke tubuh kita cuma jendela di kita dan tidak terbiasa. Ya karena jendela di atas juga gede kan, jadi kayak jadi loncat dari atas bangunan Lawang Sewu. Tapi kembali ke kepercayaan masing-masing aja. Dan kalau misalnya kalian mau pergi ke tempat manapun itu harus baca doa dulu biar gak ada gangguannya. Ya
Ya minimal kita permisi dulu biar nggak ada gangguan. Karena memang dia kan memang udah kan apa aja kita udah bener ya, karena gini sifat jin itu kan kayak kita sering bilang manipulatif, tapi di lain sisi sebenarnya dia nggak akan mengganggu kita kalau dia tahu yang kita ke dia tuh mau gimana. Kalau datang ke tempat itu emang cuma mau main atau foto-foto atau cuma mau tahu sejarahnya, nggak akan mengganggu. Tapi biasanya kalau ada niat jahat emang mau nantangin, pasti itu kita digangguin. Oke, jadi pokoknya kalian udah dengarkan cerita singkatnya dari kita. Dan ingat, kalau misal sejarah itu, ya biarkan menjadi sejarah dan kita pelajari saja. Kita hargai karena itu perjalanan dari suatu tempat dan tidak bisa dipulangkan. Sekian ngobrol-ngobrol sama kita hari ini. Hal-hal yang sudah kita bahas tadi semua diserahkan kembali kepada kalian. Boleh percaya, boleh juga enggak. Itulah kisah Lawang Sewu, salah satu tempat wisata di Indonesia yang ternyata memiliki banyak kisah di dalamnya. Kalau kayak gitu, selesai ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai ketemu di next episode. Yang sudah menyaksikan podcast kami kali ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah datang. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan di podcast berikutnya. Sampai sini dulu pertemuan kita untuk podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Jadi menurut kamu gimana? Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Jadi tempat eksekusi Mati ibarat Mati. Mati. Tadi itu kan baru.